wabarakatuh. Halo sahabat. Nah, pada kali ini saya akan membahas sebuah materi. Nah, materinya berjudul tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi. Nah, untuk melanjutkan pembahasan berikutnya, yuk simak video ini sampai selesai. Makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan tidak dapat hidup tanpa salah satu sama lainnya. Oleh karena itu, mereka saling membutuhkan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Tumbuhan berperan sebagai sumber kehidupan bagi kedua makhluk hidup lain. Bagaimana peran tumbuhan sebagai sumber kehidupan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bernapas, dan bernapas membutuhkan sebuah oksigen. Bernapas dan membutuhkan makanan. Bagaimana peran tumbuhan dalam kaitannya dengan dua ciri makhluk hidup tersebut? Nah, sebagai produsen dalam rantai makanan, tumbuhan berperan sebagai produsen dalam rantai makanan. Dalam rantai makanan, tumbuhan disebut autotrof karena membuat makanan sendiri. Tumbuhan sebagai produsen kemudian dimakan oleh hewan yang memakan tumbuhan sebagai konsumen satu. Kemudian hewan-hewan tersebut dimakan oleh hewan pemakan daging sebagai konsumen dua, dan seterusnya. Kemudian ada sebagai sumber energi dan penghasil makanan. Jadi, tumbuhan itu sebagai sumber energi dan penghasil makanan. Tumbuhan menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Makanan tersebut berupa karbohidrat yang dibentuk dari karbon dioksida dan air yang diubah menjadi karbohidrat untuk sumber energi dan oksigen untuk bernapas. Dan tumbuhan juga sebagai sumber oksigen untuk bernapas dan pembersih udara. Seperti yang kita ketahui dari pembahasan di atas bahwasanya tumbuhan menghasilkan oksigen yang kita gunakan untuk bernapas. Nah, tumbuhan juga berperan sebagai pembersih udara. Karbon dioksida dihasilkan bukan hanya oleh manusia, namun juga oleh mesin-mesin dan asap rokok. Namun, karbon dioksida dibutuhkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Jadi, tumbuhan itu dibutuhkan oleh sesama makhluk yang ada di muka bumi. Jadi, tumbuhan menyerap karbon dioksida dari udara yang kemudian diolah. Kemudian dari tumbuhan kita akan mendapatkan oksigen untuk bernapas. Kemudian tumbuhan juga itu dapat mencegah adanya bencana alam. Berperan penting dalam mencegah bencana alam. Karena dalam menyelamatkan bumi dari bencana erosi dibutuhkan metode vegetatif. Nah, metode vegetatif dilakukan dengan memanfaatkan bagian-bagian tumbuhan seperti daun, batang, dan ranting supaya air hujan tidak langsung mengenai tanah. Selain itu, akar tanaman juga berfungsi untuk meningkatkan daya resap tanah dan menjaga aliran permukaan agar tidak merusak tanah. Itulah adalah fungsi tumbuhan sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lainnya untuk bernapas dan mendapatkan energi. Oleh karena itu, supaya kita harus tetap menjaga keberlangsungan hidup kita dan makhluk hidup di sekitar kita. Selanjutnya ada manfaat tumbuhan bagi
hidup, manusia dan hewan sangat bergantung pada kehadiran tumbuhan. Mungkin sejauh ini kita hanya mengetahui bahwa tumbuhan merupakan sumber makanan bagi hewan maupun manusia. Namun ternyata masih banyak peranan atau dampak positif dari tumbuhan untuk hewan dan manusia di sekitarnya. Berikut ini ada manfaat tumbuhan bagi manusia, khususnya hewan dan manusia. Yang pertama ada sebagai penghasil oksigen. Jadi manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup yang pertama itu adalah sebagai penyedia oksigen secara gratis yang dapat dinikmati oleh manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Yang kedua ada sumber pangan. Nah, sebagai besar tumbuhan menjadi sumber pangan baik untuk manusia maupun hewan. Tumbuhan mengandung vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan bagi tubuh. Yang ketiga ada sebagai obat. Nah, jadi tumbuhan juga bisa menjadi obat bagi manusia dan hewan. Ada banyak jenis tanaman obat yang memberikan manfaat bagi kesehatan. Manfaat tumbuhan bagi manusia ini sudah diketahui sejak zaman dahulu. Tanaman seperti jahe, temulawak, cengkeh, dan rempah lainnya yang sering dimanfaatkan sebagai obat herbal. Yang keempat ada sebagai bahan sandang. Nah, manfaat tumbuhan bagi manusia lainnya yaitu sebagai bahan sandang, mulai dari pakaian, tas, dan sepatu. Jadi banyak sekali tumbuhan yang menghasilkan serat untuk pembuatan bahan sandang. Dan yang kelima sebagai material membuat bangunan. Jadi tumbuhan juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan papan atau tempat tinggal. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup ini biasanya diperoleh dari tumbuhan-tumbuhan besar, misalnya seperti pohon jati yang batangnya digunakan sebagai bahan bangunan. Nah, jadi itulah manfaat dari tumbuhan, manfaat bagi tumbuhan dan manusia. Nah, selanjutnya ada bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi tumbuhan itu ada akar, daun, batang, bunga, dan buah. Akar, jadi akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya terdapat pada bagian bawah tumbuhan. Bagian ini biasanya terkubur di dalam tanah atau media tanam lainnya. Akar tumbuhan dibedakan menjadi akar tunggang dan akar serabut. Fungsi akar pada tanaman yaitu yang pertama yaitu menyerap air dan mineral dari tanah dan meneruskannya ke batang. Kemudian sebagai penopang agar tanaman dapat berdiri dengan kokoh. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan kentang dan wortel. Selanjutnya, pada akar jenis tertentu berfungsi sebagai media pernapasan seperti pada tumbuhan bakau. Selanjutnya ada daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang memiliki peranan penting. Pada daun berwarna hijau terdapat kandungan zat klorofil yang merupakan salah satu bahan yang dibutuhkan pada proses fotosintesis. Kemudian ada beberapa fungsi daun bagi tumbuhan, yakni yang pertama tempat terjadinya proses fotosintesis. Yang kedua sebagai alat pernapasan tumbuhan. Yang ketiga sebagai tempat terjadinya penguapan. Dan yang keempat, daun juga dapat digunakan sebagai alat berkembang biakan vegetatif. Kemudian ada batang. Batang adalah tanaman tempat tumbuhnya ranting. Batang memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat transportasi yang mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Kemudian menyalurkan
mengalirkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Kemudian, sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan penyokong bagi daun, bunga, dan buah untuk tubuh. Beberapa jenis batang tanaman memiliki kambium. Kambium dalam batang juga berperan dalam proses pertumbuhan makanan. Kemudian ada bunga. Nah, tidak semua jenis tumbuhan itu memiliki bunga. Bunga merupakan tempat terjadinya perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan. Bunga memiliki bentuk yang sangat variatif dan berwarna-warni, memberikan daya tarik untuk menarik perhatian kupu-kupu dan serangga untuk singgah dan membantu proses penyerbukan. Jadi, fungsi bunga juga antara lain seperti tempat terjadinya penyerbukan. Yang kedua, sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Yang ketiga, sebagai tempat bertemunya sel kelamin jantan dan betina. Yang keempat adalah sebagai penghasil biji. Dan yang terakhir adalah perhiasan yang membuat tumbuhan itu menjadi indah. Kemudian ada buah. Buah merupakan cadangan makanan yang dihasilkan oleh sebuah tanaman yang dinikmati oleh makhluk hidup. Fungsi buah yaitu yang pertama untuk melindungi biji, yang kedua membantu dalam penyebaran biji-bijian, yang ketiga sebagai penyedia cadangan makanan ketika melakukan perkecambahan, dan yang terakhir sumber makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Nah, kemudian di sini ada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Jadi, pertumbuhan adalah pertambahan ukuran, volume, tinggi, dan massa atau bersifat irreversible alias tidak bisa balik lagi seperti semula. Sedangkan perkembangan adalah tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau diukur dan ditimbang, karena perkembangan dalam biologi mengacu kepada proses menuju kedewasaan. Jadi, pertumbuhan itu bersifat kuantitatif karena dapat diukur, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif karena tidak dapat diukur. Sekian, itulah materi pembahasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.